Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari membutuhkan informasi dan pelayanan, silakan menghubungi Panatua Jimmy Sitomorang atau Sekretariat Gereja. Biston pagi. Biston pagi diadakan pada hari Sabtu 2 Agustus 2025, waktu pukul 5.30, tempat gereja dipimpin Panatua Iwan. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam Biston pagi. Kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025, waktu pukul 19.00 WIB. Penyelenggara Majelis Jemaat, tempat gereja dipimpin Panatua Jenny, liturgosnya Panatua Ojak Malumban Batu. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian tersebut. Persidangan Majelis Jemaat. Majelis Jemaat akan mengadakan persidangan yang dilaksanakan pada hari Minggu 27 Juli 2025, waktu 12.00 WIB, tempat gereja. Jika ada usul dan saran, saudara dapat menyampaikannya secara tertulis kepada majelis sebelum PMJ. Perjamuan kudus. Majelis Jemaat akan menyelenggarakan perjamuan kudus yang akan diselenggarakan hari ini Minggu 20 Juli 2025 pukul 9.00 WIB, dilayani oleh Pendeta Yosafat Simatupang. Persidangan ke-76 Majelis Klasis GKI Klasis Bandung. Persidangan ke-76 Majelis Klasis GKI Klasis Bandung akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 pukul 7.30 sampai selesai. Tempat Penabur International School, Jalan Banda nomor 19. Majelis Jemaat GKI Pamanukan mengutus nama-nama di bawah ini untuk mengikuti persidangan tersebut. 1. Panatua Heni Huta Barat, bidang Kespel. 2. Panatua Jimmy Sitomorang, bidang persekutuan. 3. Panatua Jenny, bidang pembinaan. 4. Panatua Lilis Wayuningsi, bidang sarpen. 5. Blessing Carrington Makokombo, P3. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat dan simpatisan agar persidangan tersebut berjalan dengan baik dan setiap keputusan yang diambil seturut dengan rencana dan kehendaknya. Persembahan umat. Persembahan umat yang masuk dari tanggal 19 sampai 25 Juli 2025 2.136.000. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan yang tiada henti kepada Yayasan BPK Penabur, sehingga kita dapat merayakan pencapaian luar biasa 75 tahun perjalanan Lembaga Pendidikan BPK Penabur dalam dunia pendidikan di Indonesia.
Saat ini kita masih ada, bertahan, dan setia dalam melayani untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi anak-anak bangsa di bumi Indonesia, tanah air tercinta. 75 tahun bukanlah sekedar angka, melainkan sebuah narasi panjang yang penuh makna, dedikasi, dan pengabdian. Sejak didirikan pada tahun 1950, BPK Penambur telah tumbuh dari sebuah benih kecil menjadi pohon raksasa yang menaungi 165 sekolah, tersebar di 15 kota wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Angka ini bukan hanya statistik, melainkan cerminan dari puluhan ribu jiwa yang telah dibentuk, ratusan ribu mimpi yang telah dipupuk, dan jutaan jam pelajaran yang telah diberikan dengan penuh cinta dan makna. Selama 7,5 dekade, kita telah menyaksikan bagaimana BPK Penambur terus beradaptasi dengan perubahan zaman untuk memberikan pendidikan bermutu bagi anak-anak negeri. Kita telah bertransformasi dari sistem pengajaran konvensional menjadi lembaga pendidikan yang adaptif dan inovatif. Perubahan telah menjadi DNA kita semua. Kita berani mengadopsi teknologi digital yang mutakhir, mengembangkan kurikulum yang relevan dengan tuntutan global, sehingga BPK Penambur telah melahirkan generasi berkarakter Kristiani yang kuat, cerdas di kelas, kreatif, kritis, dan siap menghadapi tantangan global. Dalam perkembangan dunia dengan perubahan yang sangat dinamis, BPK Penambur semakin kuat memegang teguh satu pilar yang tak tergoyahkan, yaitu pendidikan karakter Kristiani. Inilah fondasi spiritual dan moral yang membedakan kita. BPK Penambur percaya bahwa pendidikan sejati bukan hanya tentang pengetahuan, melainkan tentang pembentukan hati. Dalam setiap masanya, BPK Penambur telah melahirkan pemimpin yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki hati yang melayani. Melalui tema berani berubah, berkarakter Kristiani dalam membangun negeri, BPK Penambur menegaskan kembali komitmennya agar seluruh keluarga besar BPK Penambur, pendidik, tenaga kependidikan, siswa, orang tua, wali, dan alumni untuk terus berinovasi tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur kita. Para pendidik dan tenaga kependidikan yang saya hormati, Bapak Ibu adalah arsitek dari peradaban ini. Dedikasi Bapak Ibu dalam mendidik dan mengasihi adalah fondasi dari setiap keberhasilan. Kepada para siswa yang saya banggakan, jadilah agen perubahan yang membawa dampak positif. Jangan takut untuk bermimpi besar dan berani menghadapi tantangan. Jadilah versi terbaik kalian dimanapun berada. Kepada orang tua wali, kami berterima kasih atas kepercayaan luar biasa yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami untuk mendidik putra-putri terkasihnya. Kami akan menjaga kepercayaan ini dengan sepenuh hati. Kepada para alumni dimanapun Anda berkarya, jadilah duta BPK Penambur yang menginspirasi, menjadi garam dan terang, menjadi berkat, serta berdampak bagi sesama. Dalam kesempatan ini secara khusus kami menyampaikan terima kasih atas kesabaran, pendampingan, bimbingan yang telah disampaikan oleh para pendeta Gereja GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, para pembina, pengurus, pengawas, dan para purna bakti yang telah mendedikasikan waktu, pemikiran, dan karyanya kepada BPK Penambur. Dukungan ini tentu menguatkan dan terus memotivasi kami untuk berkarya lebih baik lagi. Akhir kata, mari kita jadikan perayaan 75 tahun ini sebagai momentum untuk melompat lebih tinggi, bertolak lebih dalam, untuk menguatkan jangkar karakter Kristiani di BPK Penambur, serta berani berubah dan terus berkontribusi membangun negeri ini dengan kasih dan ketulusan. Selamat ulang tahun ke-75 BPK Penambur. Tuhan memberkati.
setiap langkah dan karya kita. Sekian warta jemaat hari ini. Umat diundang bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dari KJ 452 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, kebaktian ini berlangsung dalam kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan. Halo semua, selamat hari Minggu. Tema kita hari ini, dia hanya sejauh doa. Nah, ini ada kaitannya dengan kisah Yesus mengajarkan doa kepada para murid yang sekarang kita sebut dengan doa Bapa kami. Pertanyaan buat kita, pernah enggak kita ngerasa doa terus enggak pernah dikabuli sama Tuhan? Nah, kira-kira kenapa ya? Emangnya ada doa yang salah, makanya enggak dikabulkan? Yuk kita renungkan bacaan hari ini. Masih ada seorang penolong hidupmu, Dia tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu.
di hatimu. Bila kelam kamu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang dalam hidupmu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari saat ini kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Bapa di surga, ampunilah kami di dalam kemurahan-Mu. Berikan kami hikmat untuk mampu mengikuti jalan-Mu dan hidup seturut kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah diambil dari Matius 10 ayat 40 sampai 41. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia menerima upah orang benar. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Sabut jiwaku bila ku
Mari Bapak Ibu, kita siapkan diri untuk pelayanan firman. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur sebab Engkau menyambut kami dalam setiap kehidupan kami, bahkan dalam setiap doa kami. Dan biarlah saat ini juga kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus yang bicara di dalam dan bersama dengan kami, sehingga kami dengan sukacita mendengar, terlebih melakukannya. Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama diambil dari Kejadian 18 ayat 20 sampai 32. Kejadian 18 ayat 20 sampai 32. Berfirmanlah Tuhan, jeritan terhadap Sodom dan Gomora sungguh banyak dan sungguh sangat berat dosanya. Baiklah aku turun dan melihat apakah mereka benar-benar telah berperilaku seperti jeritan yang sampai kepadaku. Jika tidak, aku akan mengetahuinya. Lalu orang-orang itu meninggalkan tempat itu dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama orang fasik? Bagaimana kalau ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak mengampuninya demi ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Tidak mungkin engkau berbuat demikian, membunuh orang benar bersama orang fasik, sehingga orang benar disamakan dengan orang fasik. Itu tidak mungkin bagimu. Bagaimana mungkin hakim seluruh bumi tidak berlaku adil? Tuhan berfirman, jika aku menemukan 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka. Abraham menjawab, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku ini debu dan abu. Bagaimana kalau berkurang 50 dari 50 orang benar itu? Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena lima orang itu? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya jika aku menemukan 45 di sana. Abraham melanjutkan lagi perkataannya kepadanya, bagaimana kalau 40 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian demi 40 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata sekali lagi, bagaimana kalau 30 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku menemukan 30 di sana. Abraham berkata, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, bagaimana kalau 20 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya demi yang 20 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata lagi sekali ini saja. Bagaimana kalau 10 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya demi yang 10 itu. Demikian sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 138 secara berbalasan. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati di
juga karena setiamu, karena janjimu melebihi semesta. Pada hari aku berseru kepadamu, ku yakin engkau kan menjawab aku. Bahkan kau tambahkan kekuatan baru, ya kekuatan baru dalam jiwaku. Raja-raja bumi pun bersyukur padamu, karena mendengar janji dari mulutmu. Dinyanyikannya tentang jalan-jalanmu, karena besar kemuliaanmu Tuhan. Walau Tuhan itu sungguh tinggi mulia, namun ia tetap mau melihat yang hina. Tapi kepada orang-orang yang sombong, Allah mengenal hanya dari jauh. Saat ku berada di dalam kesesakan, Engkau mempertahanku hidupku tetap. Dari musuhku Kau bebaskan diriku, tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah Tuhan Kau tinggalkan karyamu, jangan tinggalkan perbuatan tanganmu. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para Allah yang lain, bukan bermazmur bagimu Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Kolose 2 ayatnya yang ke-6 sampai 15. Bacaan kedua diambil dari Kolose 2 ayatnya yang ke-6 sampai 15. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan padamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah
yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapus surat utang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum. Itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Saudara, inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 11, dimulai ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat dan pada tengah malam pergi kepadanya dan berkata kepadanya, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Bagaimana mungkin yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, tetapi karena sikap yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan akan memberinya ular sebagai ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikannya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbagi kita yang membaca dan memelihara firman Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Semoga kita dalam keadaan yang sehat ya. Di akhir bulan Juli ini, kalau akhir bulan soalnya wajahnya agak kurang bahagia karena sudah gajian atau gajiannya sudah habis. Ya, semoga itu tidak mempengaruhi sukacita kita. Berikutnya, kita masih di suasana minggu biasa. Minggu biasa isinya saudara-saudara adalah seputar perkataan dan tindakan Yesus. Jadi apapun yang Yesus ucapkan, apapun yang Yesus lakukan, entahkah dia menyembuhkan, entah dia marah, menegur, itu kita baca cukup panjang sampai nanti sekitar November kita akan masuk di minggu biasa dan kemudian berganti masa raya Natal. Nah, kali ini berikutnya topiknya adalah soal doa. Pertanyaannya mudah, ada gak di ruangan ini yang belum pernah berdoa sama sekali dalam hidupnya?
Nah, kalau sudah pernah berarti tahu dong apa itu doa, ya. Walaupun ini juga pernah dipelajari di katekisasi. Tetapi ternyata bicara doa itu bukan soal semudah kita ngomong sama Tuhan. Iya sih. Berdoa itu adalah ngobrol sama Tuhan, betul. Ternyata selain itu ada banyak hal yang sebagai orang Kristen, saudara dengan saya harus punya prinsip yang benar soal doa. Beberapa hal teknis dulu yang bukan prinsip tapi teknis dan sering ditanya. Berikutnya. Pertama, waktu. Bapak Ibu kalau doa dikhususkan jangan terpaksa dan jangan disuruh. Mendingan kalau Bapak Ibu berdoa karena disuruh, mending gak usah berdoa. Karena doa itu soal memang Bapak Ibu yang pengen berdoa. Pak, gimana ngajarin ke anak-anak nih? Kalau anak-anak kan memang masih harus disuruh, tapi kalau Bapak Ibu udah gede, jadi gak usah disuruh, dipaksa, ya harus doa sendiri, ya. Berikutnya, sikap. Bapak Ibu gak usah pusingin lipet tangannya mau begini, mau begini, mau begini. Tidak esensial. Yang benar adalah sikap yang wajar, yang layak, dan tidak mengganggu. Bapak Ibu doanya gini tapi kiri kanannya kena tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu gini tapi belum mandi, bau, ya. Makanya yang wajar aja. Pak, jadi berdoa begini orang GKI boleh. Kalau ini gak mengganggu mah boleh. Bapak Ibu harus mandi dulu yang bersih. Lihat kiri kanannya, tangannya kena gak, kan gitu. Wajar, layak, dan tidak mengganggu. Tidak ada yang seragam dan gak perlu seragam soal sikap. Berikutnya, ini yang kita sudah pelajari kalau Bapak ingat soal Trinitas. Ya, diawali ya Allah, ya Bapa, ya Tuhan, Bapa kami di surga. Itu kalimat pembuka. Ya. Berikutnya, dan diakhiri di dalam nama Tuhan Yesus. Pak, biasanya di sekolah minggu diajarinnya gini, yuk anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Itu sekolah minggu. Karena sekolah minggu Bapak Ibu gak akan bisa ngejelasin Allah Tritunggal, ada Bapa, Anak, Roh Kudus, bingung. Sosok yang paling dekat dengan anak-anak adalah Tuhan Yesus. Sampai tahap tertentu mereka hanya diperkenalkan sosok Tuhan Yesus. Bapak Ibu harusnya tidak sama dengan mereka. Mengapa? Tadi Bapak Ibu baca di Lukas, Tuhan ajarlah kami berdoa. Lalu Yesus jawabnya apa? Kalau kamu berdoanya gimana? Bapa kami yang di sorga. Dia sadar bahwa dia adalah anak, sang anak, dimana perannya adalah sebagai perantara antara Bapa di sorga dengan manusia di dunia. Pak, tapi saya sering pengen cepat ngomongnya Tuhan Yesus ampuni saya, tolong saya. Saya bilang gak salah. Biasanya apalagi kalau Bapak Ibu udah mulai ketakutan, punya ketakutan sendiri, Tuhan Yesus tolong saya. Sambil megang badan atau tiba-tiba sakit, Tuhan Yesus tolong saya mau ke gereja, saya pengen sanggup jalan. Gak apa-apa. Dalam kondisi tertentu itu gak apa-apa, tetapi dalam kondisi normal biasakan. Saya bilang tidak salah, tetapi harusnya kalau Bapak Ibu sudah di tahap yang berbeda dari anak-anak sekolah minggu, formula doanya seperti ini. Berikutnya, isinya Bapak Ibu gak usah panjang-panjang, gak usah bertele-tele, gak usah membandingkan Tuhan, saya bersyukur saya tidak sama dengan keluarga si Anu, suaminya jarang pulang dan sebagainya. Gak usah. Bapak Ibu bersyukur benar, bersukacita benar, doanya benar, sikapnya benar. Tapi rumusannya, aduh untung suami saya tiap kali pulang, si ibu ya Anu suaminya gak pulang, saya bersyukur. Bapak Ibu bersyukur atas hal buruk keluarga lain dan itu salah. Cukuplah Ibu, aduh saya bersyukur punya suami sekalipun bekerja berat tetap bisa pulang, anak-anak dalam keadaan yang baik walaupun mungkin tidak berprestasi di sekolah, gak apa-apa.
Dan biasakan berdoa untuk benda hidup. Bapak Ibu nih biasanya kalau suka punya acara, mau pesta nikah, pesta adat apapun, Tuhan berkatilah Infokus ini agar nyalanya terang dan tidak mati. Buat saya Bapak Ibu, alat-alat ini kalau memang harus rusak, dia rusak. Apa kan Tuhan berkuasa atas benda hidup dan benda mati? Buat saya, Bapak Ibu harusnya berdoa yang gini, Tuhan kalaupun tiba-tiba rencana kami listrik ini mati, jemaat Tuhan kiranya tetap berbahagia, tetap bersatu hati memuji dan memuliakan Tuhan. Itu doanya. Kalau Bapak Ibu hidupnya tergantung sama alat-alat ini, dan kalau alat-alat ini rusak dan berkurang sukacitanya, berarti Bapak Ibu tergantung ini. Maka kita harusnya mendoakan orang-orang yang datang. Kalau terjadi apa-apa di luar rencana panitia, tidak ngomel-ngomel, tetap bahagia. Ah, itu dia. Jadi nggak boleh ngedoain benda-benda mati. Saya bilang boleh aja, tetapi buat apa? Doain tuh, mereka itu nggak punya kehendak loh Bapak Ibu. Mereka ini punyanya baterai, listrik, ya. Usia ini kalau makin tua ya makin jelek suaranya, makin sering rusak. Itu usianya mereka. Mereka nggak punya kehendak atas dirinya sendiri. Kalau Bapak Ibu mau doain alat-alat ini, Infokus dan semuanya, Bapak Ibu doain PLN supaya listriknya lancar. Kalau mau lebih jauh lagi, Bapak Ibu doakan para pejabat PLN supaya nggak korupsi, ya gitu. Jadi listriknya lancar. Mungkin listrik nggak lancar itu karena mereka banyak korupsinya, gitu. Tuhan jaga supaya mereka nggak korupsi dan listrik di tempat kita lancar. Nah itu. Tapi kan nggak usah sedetil itu juga. Ini hal-hal teknis dulu Bapak Ibu. Dan kalaupun Bapak Ibu tidak biasa atau belum biasa, buat saya nggak apa-apa. Belajarlah tahap demi tahap sampai pada akhirnya kita terbiasa dengan hal-hal ini. Berikutnya ini yang lebih esensial. Di dalam Kolose, mungkin gak terlalu sering dibahas bacaan kedua, mengulang berkali kata, kalau mudah-mudahan kelihatannya, di dalam Dia, ya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, sebab dalam Dialah, dipenuhi di dalam Dia. Kata di dalam Dia itu pada bacaan Kolose diulang terus. Nah ketika itu diulang berarti ada yang maksud untuk menegaskan sesuatu. Apa saudara-saudara? Berikutnya, maksudnya adalah ketika Kolose mengulang di dalam Allah, maka iman saudara dengan saya itu prinsipnya begini. Kalau yang sebelah kiri itu gambar teisme. Teisme itu adalah Bapak Ibu nih, saya ada di dalamnya. Bapak Ibu percaya nggak ada Tuhan? Percaya. Nah tapi relasinya tuh nggak ada hubungannya. Nah ini yang biasanya menyebabkan gini, Tuhan kenapa saya minta kaya, saya nggak kaya-kaya? Ah begitu. Tuhan saya minta tolong supaya sembuh, kok saya sakit? Nah nggak ada koneksinya, itu yang sebelah kiri. Tapi Bapak Ibu tuh percaya, Kristen, dibaptis dari kecil. Ada nggak? Mungkin kita begitu loh. Nah harusnya ke yang sebelah kanan. Apa itu panenteisme? Gampangnya diawali oleh Allah. Kita percaya. Kenapa sih Bapak Ibu ada di dunia ini? Saya diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupanya. Dilakukan bersama Allah, Alfa dan apa? Waktu Bapak Ibu diciptakan sampai nanti Bapak Ibu mati, gak pernah Tuhan meninggalkan. Dan terakhir diakhiri oleh Allah. Dan itu prinsip hidup orang Kristen. Berikutnya, maka saudara-saudara, segala sesuatu terjadi di dalam Allah. Kok doa sampai ngebahas itu ya? Nah ini penting. Kira-kira Bapak Ibu ya, ini kira-kira nih peristiwa yang terjadi sekarang ini ya di Indonesia lah. Tuhan tahu nggak Bapak Ibu? Ada orang-orang jahat ya
yang mencari untung, makin kaya, kitanya makin susah, hidup makin susah, cari pekerjaan makin susah. Kira-kira Tuhan tahu nggak Bapak Ibu? Tahu. Itu maksudnya. Tiba-tiba kita udah bener nyetirnya nih Bapak Ibu ya, nyetir mobil, motor bener, tiba-tiba kita yang celaka. Karena mungkin supir truknya ngantuk, karena remnya blong, perusahaannya males merawat mobilnya. Tuhan tahu nggak? Tapi yang mati yang bener, Tuhan tahu nggak? Tahu. Tapi kan bukan selalu dia melakukan yang kita mau. Nah itu dia. Segala sesuatu terjadi di dalam Allah itu mau mengatakan, oh si ini udah jarang ke gereja nih. Tahu dia Bapak Ibu. Oh yang ini rajin ke gereja tapi sebetulnya waktu khotbah tidur. Wah itu langsung bangun semua nanti. Tuhan tahu. Jadi jangan bayangkan Tuhan itu tidak tahu, apalagi Tuhan itu tidak peduli, tidak pernah. Berikutnya, maka doa adalah usaha. Jadi usaha kita untuk coba tahu kehendak Allah. Pak boleh minta? Boleh. Kan tadi coba tahu. Tuhan kenapa ya saya hidupnya udah bener, tiba-tiba ada celaka, saya udah bener loh. Nah cari tahu kehendak Tuhan. Jadi bukan cuma ngomong sama Tuhan. Berikutnya, bagian kedua. Ini menarik kisah Sodom dan Gomora. Saudara tahu ya. Jadi waktu Allah mau menghukum, negosiasi Abraham. Tuhan kalau ada 50 orang baik, gitu ya. Oke lah. Dan dikurangin terus sampai akhirnya berapa? 10. Ini adalah doa yang paling negosiasi dalam kisah-kisah Alkitab. Bapak Ibu, mungkin juga kita nih, saudara dengan saya pernah negosiasi nggak sama Tuhan? Tuhan, boleh nggak saya meninggalnya ntar lah. Walaupun saya sakit, udahlah selesai nanti anak saya udah pada gede, baru boleh saya selesai. Tuhan boleh nggak kali ini aja nggak hujan, supaya besok tuh lancar jaya. Boleh, karena memang pernah dalam kisah Alkitab negosiasi antara Allah dengan Abraham itu pernah terjadi. Tapi, nah ini ada tapinya. Berikutnya, kalaupun saudara mau negosiasi, saudara nggak boleh maksa. Kan Abraham minta tolong, Tuhan 50 lah, 45 lah. Akhirnya ya dikasih juga. Tapi itu juga bukan gara-gara permintaan Abraham. Kita harus hayati ini keputusan Allah. Ya udahlah 10 oke lah. Jadi Bapak Ibu boleh negosiasi sama Tuhan silahkan. Tapi hasil akhirnya belum tentu sesuai sama yang Bapak Ibu mau. Lah ini kok bisa Pak Abraham? Nah nanti Bapak Ibu jangan bilang Tuhan engkau aja mengabulkan Abraham, masa aku enggak? Nah nanti dijawab sama Tuhan, emang lu sebesar Abraham kan gitu ya. Maka Bapak Ibu sangat silahkan saudara bernegosiasi, tapi percayalah ujungnya tetap terserah Tuhan. Berikutnya, terakhir, setelah membaca kisah Sodom dan Gomora, kita masuk ke bacaan kita yang Lukas. Mintalah maka kamu akan menerima, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara pernah mengenal istilah ora et labora ya, doa dan kerja. Ora itu doa, et dan labor, pekerjaan, bekerja. Tetapi itu seolah-olah memisahkan antara doa dengan kerja. Enggak salah sih, biasanya kan Bapak Ibu mau sekolah, mau kuliah, mau kerja, Tuhan hari ini saya mau kerja, mau dagang supaya dagangan saya laku. Terima kasih Tuhan, amin. Enggak salah. Nah cuman sekarang harus sedikit dikasih makna yang berbeda. Laborare es orare, maksudnya apa sih? Bapak Ibu selesai doa nih, terus dagang nih, jualan.
Nah, dalam jualan itu semangat doanya tetap nempel. Maksudnya apa? Bapak Ibu kalau jualan beras jangan dioplos. Sini yang jualan beras enggak ya? Kalau Bapak Ibu doa mau jualan beras supaya berasnya laku, tapi Bapak Ibu ngoplos beras nih kayak yang di berita-berita, maka Bapak Ibu juga percuma berdoa. Maka yang dimaksud bahwa kerjanya kita harus doa begitu. Berikutnya, yang dimaksudkan adalah doa untuk bekerja, dan bekerja adalah doa, ada doa. Jadi jangan cuma doa sebelum bekerja dan setelah selesai bekerja, tapi selama Bapak Ibu bekerja, sekolah, kuliah itu harus isinya sama dengan isi doanya. Tuhan, supaya dagangan saya laris. Kalau lu mau laris dagangannya jangan curang. Ya tapi semua orang juga curang. Ya lu orang Kristen, jangan jadi sama yang lain kan gitu. Jadi kalau ngomongin doa Bapak Ibu tadi 3 ini nempel. Tuhan katanya minta, ya lu minta, tapi lu nggak cari, ya lu nggak akan pernah dapat. Dan kalau lu nggak pernah coba mengetok pintu, maka pintu nggak akan dibukakan. Jadi 3 ini harus nempel, minta, cari, ketok. Dan ini semuanya harus semangatnya sama. Ketika Bapak Ibu minta sama Tuhan, sama waktu nyari, sama waktu ngetok pintu harus sama. Makanya kalau hari ini Bapak Ibu bekerja sebagai dagang, usaha apapun, usahanya harus untung, jangan mau rugi, namanya juga usaha. Tapi ketika mencari untung, kalau orang lain curang, Bapak Ibu jangan curang. Karena percuma berdoa kalau sama aja sama yang lain, sama-sama curang. Mending gak usah berdoa, udah gak ada efeknya. Maka hari ini Bapak Ibu diingatkan ke kita, Tuhan itu tahu kok yang Bapak Ibu mau. Tapi Tuhan tidak kasih semuanya sesuai dengan yang kita mau, tapi yang kita butuh menurut Tuhan. Pak, saya butuhnya mobil baru. Ya mungkin menurut Tuhan lu belum bisa dapat mobil baru. Lu naik motor aja kadang-kadang sombong, yang gak dikasih mobil sama Tuhan. Maka minta boleh, saya gak pernah melarang Bapak Ibu minta ke Tuhan yang gak masuk akal. Saya mau anak saya jadi presiden. Ya kalau Bapak Ibu gak pernah kerja di politik, gimana mau jadi presiden? Tapi ya bolehlah ngedoain itu, dari yang masuk akal sampai gak masuk akal. Tapi makin besar, makin dewasa, kita tahu Tuhan, kalau selama ini saya minta, saya mau mengakhiri doanya begini, Tuhan, ini permintaan saya, tapi jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga kehendak Tuhan bisa saya terima dengan baik. Jadi minta apa aja boleh Bapak Ibu. Minta kaya boleh, minta sehat boleh. Tapi kalau Tuhan gak kasih itu semua, maka Bapak Ibu ujung doanya begini, Tuhan, kalau saya gak mendapat apa yang saya minta, setidaknya tunjukkan kehendak Tuhan bagi saya, supaya terang dan benderang apa mau Tuhan atas hidup saya. Itu doa yang benar. Gak usah begini-begini, teriak-teriak, doanya dalam hati kecil aja. Boleh minta, silakan. Saya bilang minta setidak masuk akal pun. Tapi ujungnya, Tuhan, ampuni saya kalau saya banyak minta. Semoga kehendak Tuhan saja yang terjadi, bukan maunya saya. Selamat Bapak Ibu, selamat berdoa. Pasti udah sering berdoa, tapi sekarang jadikanlah hidup Bapak Ibu itu doa, nafas kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri.
Maria bersama dengan gereja ekumenis sambil mengulang janji persertaan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari dalam Maria, yang menderita salah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau selalu mendengarkan doa kami. Ampuni apabila ada doa kami yang justru tidak seturut dengan ajaran Tuhan. Maka biarlah saat ini semakin hari kami semakin dewasa juga dalam setiap doa yang kami sampaikan, agar berkenan di hadirat Tuhan dan berkenan juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kami ingin berdoa buat mereka yang berulang tahun, Tuhan tambahkan usia tapi juga hikmat, agar semakin dewasa di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam iman dan giat melayani. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dengan keharmonisan pasangan, keharmonisan dalam keluarga, gejolak di dalam keluarga yang mungkin sedang retak. Tuhan pulihkanlah agar kedamaian ada di tengah-tengah mereka, ada saling mengampuni dan saling mengoreksi diri. Mereka yang masih berjuang mencari pekerjaan yang lebih baik, Tuhan yang kiranya berikan semangat, biarlah kelak ada pekerjaan yang layak diterimanya. Untuk mereka yang masih bergumul akan sakit penyakit, Tuhan jangan goyahkan iman mereka. Ada rencana Tuhan dalam hidup mereka yang selalu menjadi rahasiamu, tetapi biarlah berikanlah mereka hikmat dan sukacita, terlebih hati yang gembira, agar sakit penyakit tidak dihadapi dengan stres, tidak dihadapi dengan keluh kesah, tetapi dengan semangat untuk mencari tahu kehendak Tuhan, apa yang dikehendaki melalui sakit penyakit yang mereka derita. Kuatkanlah mereka, kuatkan keluarga mereka yang menjaga dengan penuh kesetiaan. Mereka yang masih menantikan keturunan, Tuhan yang berikan kesetiaan untuk terus menanti, menunggu dengan penuh kesetiaan, berharap tetapi juga berserah diri kepada Tuhan. Untuk mereka yang masih berjuang, baik anak-anak cucu kami di sekolah, di kuliah, Tuhan yang berikan semangat agar menjadi cara awal mendidik, memberikan nilai-nilai yang baik untuk kemudian dewasa kelak hidup dalam relasi dengan banyak orang. Kami juga terus berdoa untuk Pamanukan, tempat kami tinggal dan sekitarnya. Para pemimpin yang telah terpilih, biarlah mereka sungguh-sungguh dijauhkan dari keinginan memperkaya diri sendiri. Pemerintah bangsa kami, Bapak Prabowo dan stafnya, Tuhan yang berikan kekuatan, jauhkan dari kuasa-kuasa yang mengganggu mereka untuk tidak mementingkan rakyat. Biarlah mereka terus bekerja membawa kesejahteraan bagi negara ini. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Biarlah setiap permohonan kami seturut juga dengan kehendak-Mu. Beri kami hikmat untuk mencari tahu apa yang terbaik yang Engkau akan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyatakan syukur sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan di dalam bacaan 2 Korintus ayat 12 ayatnya 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sebelum kantong persembahan diedarkan, kita iringi pujian dari Kidung Keesaan.
Yesus cukup bagiku, tenang di segalanya. Kamu mendunia, Yesusku, Yesusku, Yesusku cukup bagiku, Yesusku cukup bagiku. Apabila kehidupan padanya ku serahkan, Yesusku, Yesusku, Yesusku cukup bagiku, Yesusku cukup bagiku. Yesusku cukup bagiku, Dia martir yang setia, tekun mengaku Dia, Yesusku, Yesusku, Yesusku cukup bagiku, Yesusku cukup bagiku. Persembahan ini kita bawa dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja sehingga memperoleh berkat. Terimalah persembahan kami ini sebagai tanda ungkapan syukur kami. Berkatilah persembahan kami ini sehingga persembahan layak di hadapan-Mu dan dapat dipergunakan untuk mendukung pelayanan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pujilah Halik semesta,
Firman telah ditaburkan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Allah Bapa kiranya berlimpah dalam kehidupanmu. Teladan Yesus Kristus kiranya terus mengajarkanmu berdoa dan menghidupi kehidupan doamu. Dan dengan kuasa Roh Kudus, engkau terus mencari tahu kehendak Tuhan dalam hidupmu dan menjadi berkat bagi sesama, kini dan selama-lamanya.